Kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Bengkulu nih, dan start awalnya dari kota Pekanbaru. Di rute ini ada beberapa perusahaan otobus yang menjalankan armadanya seperti Siliwangi Antarnusa, Putra Simas, Pai Maham, dan Putra Rafflesia. Namun pilihan saya kali ini jatuh pada PO Siliwangi Antarnusa yang dimana menjadi satu-satunya perusahaan otobus yang menjalankan armada mahalnya, yaitu armada tronton dengan sasis Mercedes-Benz OJ500 RF 2542, menjadikannya satu-satunya bus tronton di rute Pekanbaru Bengkulu. Perjalanan kali ini akan menempuh jarak kurang lebih 800 km dengan waktu tempuh sekitar 17 jam. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus ya perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjen Halal Ulia. Selamat siang, saya ucapkan dari kota Pekanbaru. Saya sekarang sudah berada di Terminal Bandaraya Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dan habis ini saya akan melakukan perjalanan. Biasanya saya melakukan perjalanan dari sini itu pagi hari atau malam hari, tetapi saat ini siang hari teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan naik bus Siliwangi Antarnusa atau yang bisa dikenal PO-san dari Pekanbaru menuju ke Bengkulu. Wah, ini merupakan armada terpremium di jalurnya. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Saat ini sekitar pukul 14.16 dan suasana di Terminal Bandaraya Payung Sekaki ini masih lumayan sepi. Hanya tersedia beberapa armada PO-san teman-teman. Di sini ada Mercy 2542, di sana ada Scania K410. Ini tujuannya beda-beda. Ada yang menuju ke Bengkulu, ada yang menuju ke Jawa, Jakarta sampai Solo dengan tujuan-tujuan lain teman-teman. Dan kelihatannya untuk armada menuju ke Bengkulu saya akan mendapatkan yang ini nih, Mercedes-Benz OJ500 RF 2542 dengan bodi SR2 karoseri Laksana. Mari kita lihat secara dekat yuk. Ini dia armada PO-san yang akan saya naiki secara full trip dari Pekanbaru menuju ke Bengkulu. Di sini tersedia armada dengan plat nomor BD7130AO. Nah, BD itu merupakan nomor polisi dari Provinsi Bengkulu. Untuk Riau sendiri itu merupakan BM. Dan di sini menggunakan bodi SR2 karya dari karoseri Laksana teman-teman, dan saya mendapatkan fasilitas premium banget nih untuk armadanya, yaitu Mercedes-Benz OJ500 RF 2542 Euro 3. Nah, di sini untuk logosannya itu tersedia di bagian samping sini teman-teman. Ada tulisan Sun dan ini merupakan logonya. Di sini juga ada tulisannya Legacy SR2 XHD Prime, dan di sini ada logo Laksananya. Ditambah lagi untuk liverinya ini simple teman-teman, simple, berwarna agak-agak kecoklatan keabuan seperti itu. Ditambah lagi ciri khas dari PO-san adalah livery di bagian belakang. Nah, di sini ada gambar pohon kelapa kayak gitu ya teman-teman. Ditambah lagi di sini saya menggunakan armada triple axle. Jadi roda di bagian belakangnya ini ada dua, atau bisa dibilang merupakan armada tronton teman-teman. Jadi apabila dari Pekanbaru menuju ke arah Bengkulu itu ada PO-san, ada PO Pai Maham, ada PO Putra Rafflesia, dan PO-PO lain. Tetapi khusus PO-san di sini menggunakan armada tronton yang bisa dibilang merupakan armada termewah di jalurnya. Ini sekitar pukul 2:30 sore, dan di Terminal Bandaraya Payung Sekaki ini tersedia beberapa bus yang merupakan tujuannya menuju ke arah Pulau Jawa. Di sini ada PO-san menuju ke Bengkulu. Di sini ada Lorena dengan kode rute LE151, kemungkinan besar menuju ke Pulau Jawa. Di belakangnya ada PO-san Scania K410 menuju ke Solo. Dan di sini ada PO-san juga yang menggunakan sasis Golden Dragon. Tulisan tracknya sih Jogja Solo teman-teman. Wah, soalnya untuk PO-san sendiri dari Pekanbaru itu ada yang menuju ke arah Bengkulu, ada yang menuju ke arah Solo, dan bahkan ada tujuan Pasir Pangarayan Blitar teman-teman. Wah, ternyata di Terminal Bandaraya Payung Sekaki ketemu kawan, Om Jarwis. Naik apa Om? Aku naik ini Mas, Lorena, nyari yang naik Lorena ini ya? Klasik. Oh, ini trip jauh ke Pekanbaru. Sebelumnya naik apa? Sebelumnya kemarin naik Sun. Wah, itu perfect banget Mas. Naik Sun ya? Sun perfect banget itu. Dapat single glass lagi katanya? Single glass. Wah. Dari Pulau Gebang sampai ke Payung Sekaki. Kemarin berapa lama tuh? Kemarin cepet ya, saya kemarin 30 jam lah. 30
30 jam ya? 30 jam. Termasuk cepet tuh. Makanya biasanya kan saya prediksi itu sekitar 34 sampai 36 jam. Makanya kemarin 30 jam alhamdulillah. Full lintas timur ya? Iya, makanya saya bilang perfect tadi. Perfect banget ya. Walaupun kursinya jumlahnya agak banyak tapi mantap ya. Nah, eksekutif dia untuk Sun 38 kursi yang single glass. 38. Kalau yang ini eksekutif 52 Om ke Bengkulu. Oh, iya. Eksekutif jatuhnya ya? Eksekutif Tronton. Kalau kapasitas 50 sampai 52 kan jatahnya Tronton dia. Tronton sih. Kalau 38 kayak Golden Dragon kayak gitu ya. Iya. Yang biasa. Nah, Semoga lancar Om. Sampai siap. ketemu lagi nanti. Sampai ketemu ya. Siap. Mas Irja. Hati-hati. Sehat ya, Mas. Sehat-sehat juga Om. Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati. Om Jarwis berangkat menuju ke Jakarta naik Lorena teman-teman. Pas pukul setengah 3 ya, setengah 3 lewat 8. Memang jadwalnya kata Om Jarwis untuk yang Lorena dari Pekanbaru ini sekitar pukul setengah 3 sore. Armada PO Sun yang saya naiki dari Pekanbaru menuju ke Bengkulu ini memiliki kelas eksekutif dan di dalam busnya itu tersedia sampai 52 seat. Untuk harga normalnya itu sekitar 290.000 teman-teman, dan untuk saat ini saya memesan ini saya mendapatkan diskon sehingga untuk harga tiketnya itu menjadi sekitar 260 ribuan. Jadi lumayan lah ya, ada potongan diskon sekitar 20 ribuan. Dan perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Bengkulu itu kurang lebih sekitar 18 jam. Keberangkatan dari sini sekitar pukul 3 sore dan secara normal akan tiba di Pool PO Sun di Kota Bengkulu itu sekitar pukul 9 pagi. Dari Pekanbaru kita akan melewati yang namanya Kabupaten Kuantan Singginggi, Taluk Kuantan, dan kita akan menuju ke Muaro Sijunjung atau Kabupaten Sijunjung ya teman-teman. Kita akan berbelok ke kiri menuju ke Dharmasraya sampai ke Lubulinggo, baru dari Lubulinggo kita akan memasuki Provinsi Bengkulu. Bagaimana keseruannya? Tetap ikutin perjalanan saya teman-teman. Let's go! Ini Kota Pekanbaru asli lagi panas-panasnya teman-teman. Panas banget. Bahkan baju saya itu sampai basah kuyup ya. Dan untuk pintunya ini masih ditutup teman-teman. Kelihatannya belum diperbolehkan untuk masuk deh. Dan untuk bagasinya ini juga masih ditutup. Barang-barang dari para penumpang tadi juga masih banyak di luar teman-teman. Kemungkinan mepet-mepet keberangkatan lah ya. Nanti bakal diperbolehkan masuk dan kelihatannya langsung berangkat nih. Dan untuk tempat penjemputan di Kota Pekanbaru itu ada dua. Yang satu atau yang pertama itu di Terminal Bandaraya Payungskaki ini. Dan ada loketnya di Jalan SM Amin, daerah Aringka sana teman-teman. Armada yang ini ciamik banget teman-teman, yaitu menggunakan sasis Scania K410IB, bus Tronton, dan menggunakan bodi SDV 3 Plus karya dari Adiputro single glass tanpa halangan apapun. Nggak ada skat, nggak ada tameng, dan nggak ada topi. Wah, ini menikmati sepanjang perjalanan tuh cocok banget ya. Tetapi untuk di bagian samping, karena di sini belum menggunakan bodi terbaru dari Adiputro, makanya di sini masih ada selendang gepreknya ya. Nah, di sini ada tulisannya nih, SDV 3 Plus Super High Deck Voyager. Wah, cocok banget nih. Dan untuk liverinya ini dominan warna abu-abu ya, dibanding dengan armada yang saya naik ini. Ini macam kayak ada kecoklatan keabu-abuan. Nah, ini sekitar pukul 14.40. Ini bagasinya udah dibuka teman-teman untuk memasukkan barang-barang bagasi para penumpang, dan kelihatannya bakal ada paketan motor juga nih. Karena untuk bagasinya itu luas banget ya. Jadi nembus antara kiri maupun kanan bodi dari busnya. Sudah berada di dalam busnya. Nah, di sini di bagian baris depan itu tersedia kursi yang sudah ada selimut ditambah dengan bantalnya, teman-teman. Di sini kelihatannya merupakan tempat-tempat yang sudah di-booking oleh para penumpang. Karena untuk di bagian belakang ini tuh nggak ada selimut ditambah dengan bantal ya. Kelihatannya ini belum yang di-booking oleh penumpang. Kemungkinan besar mungkin dibeli oleh penumpang secara dadakan. Ditambah lagi kompartemen bagian atas ini ada penutupnya. Dan cukup sih untuk menaruh barang-barang seperti itu kayak gini. Nah, ini isinya bantal semua. Dan di dalam busnya ini juga sudah tersedia kamera pengaman berupa CCTV di bagian tengah, depan, dan satunya berada di belakang. Jadi ada 3 teman-teman. Untuk bus Tronton seperti ini itu juga memiliki pintu tengah. Pintu tengahnya berada di sini.
dan dipergunakan untuk toiletnya juga. Toilet hanya digunakan saat bus berjalan dan hanya digunakan untuk buang air kecil. Jadi toiletnya seperti ini. Oke. Dan untuk fasilitas dari kursinya, di sini tersedia kursi yang bisa di recline. Ditambah lagi, untuk kursinya di sini juga ada footrest atau untuk pijakan kakinya. Ada jaring-jaring untuk menaruh barang atau botol, dan untuk mengisi daya itu terletak di bagian ujung situ. Jadi di setiap barisnya di situ ada colokan USB. Di sini juga ada colokan USB. Untuk di bagian atas ini lover AC-nya. Ini agak di pinggir ya teman-teman, di pinggir dekat dengan jendela. Jadi apabila para penumpang yang dapat aisle seat, ini kelihatannya agak kurang adil deh. Jadi untuk ngatur dinginnya itu kurang ya. Nah, ini yang Scania itu berangkat teman-teman. Berarti kurang lebih berangkat sekitar pukul 14.50 ya. Mungkin penumpangnya udah lengkap, makanya langsung berangkat nih. Yang Scania K410 menuju ke Solo. Untuk kapasitasnya 52 seat, dan saya lihat tadi kalau nggak salah itu masih sisa beberapa seat kayak gitu teman-teman. Nah, di sini merupakan mesin AC-nya, Thermo King. Dan untuk legroomnya sendiri, apabila kita duduk ya, ini lumayan lega sih. Dan untuk pijakan kakinya juga lumayan enak. Kursinya nggak terlalu gede-gede banget teman-teman. Ini menggunakan kulit ya. Nggak terlalu tebel tapi nggak terlalu tipis juga sih. Cukup sih untuk perjalanan kurang lebih sekitar 18 jam dari Pekanbaru menuju ke Bengkulu. Oke, karena ini perjalanannya perjalanan jauh dan perjalanan lama ya. Ini lebih baik kita untuk stok snack-snack ataupun minuman terlebih dahulu biar nggak kelaparan ya. Dan pandangan ke depan nanti, wah, leluasa banget. Beruntung banget nih dapat aisle bagian sini ya. Jadi bisa ngelurusin kaki ke samping kayak gini. Apabila dapat window, ini agak sempit kayak gini teman-teman. Jadi apabila naruh tas itu udah nggak muat nih. Tapi apabila yang dapat aisle untuk ngecharge, ini juga sungkan ya. Karena di sampingnya kan ada orang dan ini agak mepet kayak gini teman-teman. Beruntung apabila kita dapat OC juga, kita dapat bottle holder, jadi bisa naruh botol-botol atau barang-barang di bagian sini. Wah, mantap banget nih. Kita akan melibas jalanan pegunungan di Sumatera bersama PO San ini. Let's go. Sudah membeli perbekalan untuk menemani perjalanan kurang lebih sekitar 18 jam. Dan untuk perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Bengkulu, kalau nggak salah nanti bakal berhenti sekitar 1 kali teman-teman, di rumah makan di daerah Sumbar sana deh kelihatannya. Karena itu pas cocok banget untuk makan malam ya. Tapi nanti kita lihat lah berapa kali untuk berhentinya. Yang penting sebelum kita tiba di rumah makan udah bisa ganjel untuk perut ya teman-teman. Kalau nggak, asli kelaparan sih. Karena untuk busnya kan mungkin nggak berhenti-berhenti untuk beli sesuatu kayak gitu ya. Oke, ini kurang lebih 3 menit lagi sih secara normal, secara jadwal untuk diberangkatkan dari terminal Bandaraya Payung Sekaki ini. Untuk saat ini tinggal menunggu jadwal keberangkatannya aja, dan para penumpang ini masih di luar semua. Padahal untuk di luar itu lumayan panas teman-teman. Kalau menurut saya mending nunggu di dalam ya, jadi bisa ngadem. Ditambah lagi ini kelihatannya yang penuh di bagian depan. Untuk di bagian belakang ini banyak yang kosong kemungkinan, karena untuk yang dipersiapkan macam selimut ataupun bantal itu di baris bagian depan, 5 baris depan teman-teman. Untuk yang di belakang ini belum ada sama sekali. Aduh, oke lah. Persiapan perjalanan kurang lebih 18 jam, dan perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Bengkulu, kedatangan normal itu sekitar pukul 9 pagi. Bagasi-bagasi ataupun barang-barang bawaan penumpang yang gede-gede ataupun paketan motor juga sudah dimasukkan ke dalam bagasi busnya ini teman-teman. Oke, ini bakal menjadi perjalanan yang seru banget sih. Karena saya udah lama banget ya nggak ke kota Bengkulu, kurang lebih udah
sekitar 6 tahun, 7 tahun saya nggak ke sana. Dulu pertama kali menuju ke Bengkulu juga naik Peosan. Jadi untuk Peosan sendiri ini rutenya juga cukup bervariasi ya. Ada dari Jakarta menuju ke Bengkulu via lintas tengah, ada yang lintas barat teman-teman. Ada dari Blitar menuju ke Pasir Pangarayan, Blitar menuju ke Pekanbaru, Solo menuju ke Pekanbaru, dan Padang Bengkulu, Bukit Tinggi Bengkulu, ada Bengkulu Pekanbaru, dan Bengkulu menuju ke Kota Dumai. Jadi untuk markas besarnya itu memang dari Bengkulu teman-teman, untuk PO San atau Siliwangi Antarnusa ini. Bismillahirrahmanirrahim, ini sekitar pukul 15:24, kita berangkat dari Terminal Bandaraya Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dan ini penumpangnya lumayan ramai teman-teman apabila dari Pekanbaru, dari terminal ya. Dan habis ini kita akan menjemput penumpang juga di loket Peosan di Jalan SM Amin, daerah Haringga teman-teman. Dari sini kita akan berbelok ke kiri ya, karena ini udah ditentukan untuk lajurnya atau arahnya ya. Nah, sini dia. Di dekat sini juga ada cucian ya. Di sini kebanyakan sempatistar nih yang menunggu keberangkatan nanti malam. Untuk double deck aja ada 3 teman-teman. Wah, ramai juga ya. Satunya itu merupakan armada sleeper. Nggak terlalu jauh sih dari Terminal Bandaraya Payung Sekaki, mungkin kurang lebih sekitar 300 meteran ya. Dan suasana di area terminal tuh seperti ini, di dekat terminal. Dan habis ini kita akan menemukan suatu simpang. Dan untuk bus Peosan yang saya naiki ini akan berbelok menuju ke kanan. Apabila ke kiri itu merupakan arah menuju ke Kandis Minas ya, menuju ke Simpang Palas atau Simpang Bingung, biasanya untuk bus-bus menuju ke Dumai ataupun ke Kota Medan ataupun ke Siantar teman-teman. Nah, jadi di sini ada tugunya, macam perempatan kayak gitu. Terus di sini ada penjelasannya ya, kayak motif 6, motif 7, motif 8 kayak gitu teman-teman. Kelihatannya motif dari pakaian khas dari Riau ya teman-teman. Nah. Sekitar pukul 15:28, nggak jauh dari Terminal Bandaraya Payung Sekaki, kita udah tiba di loket Peosan di Jalan SM Amin, depan gerbang Stadion Utama Riau. Dan di sini kita juga bertemu dengan armada yang lain, tadi berangkat di depan kita ya teman-teman. Dan di sini juga menaikkan beberapa penumpang nih. Nah, untuk letaknya ini berada di pinggir jalan raya teman-teman, dan teman-teman bisa memilih ya untuk naik di sini ataupun di terminal Pekanbaru. Ini para penumpang yang naik menuju ke Bengkulu rame ya teman-teman. Wah, ini masih ngantri untuk naruh barang-barang gede menuju ke bagasi di dalam busnya ya. Dan untuk bagasi ataupun barang-barang yang terletak di bagian bagasi busnya ini itu sudah dikasih tag, jadi nggak bakal tertukar dengan penumpang-penumpang lain. Jadi dengan tujuan, nomor kursi, dan nama penumpangnya udah dikasih tag khusus kayak gitu teman-teman. Sekitar pukul 15:38 ini kita berangkat dari loket Peosan di SM Amin Haringga teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Bengkulu. Wah, ini yang saya senang dari SR2 ya. Jadi untuk topi di bagian depan itu agak terlalu ke bawah, dan untuk kabin penumpangnya ini agak ke atas kayak gitu teman-teman. Jadi pandangan menuju ke depan ini masih leluasa banget. Dan ditambah lagi untuk Peosan ini nggak ada embel-embel aneh-aneh macam pakai tameng atau apa kayak gitu ya. Nah, di situ merupakan loket dari Putra Pelangi, ada SHD JB5 nonstop menuju ke Medan teman-teman. Wah, saya udah lama banget nggak ke Bengkulu nih, rasanya excited banget teman-teman. Setelah sekian tahun nggak ke Bengkulu, nggak naik bis menuju ke sana, akhirnya menuju ke sana kembali. Let's go. Ini saya udah dapat tiket harga promo 261 ribuan. Ternyata kita di perjalanan juga mendapatkan fasilitas air mineral. Ini air mineralnya juga sudah ada branding Sun-nya teman-teman. Sun Transport with Care dengan isi bersih sekitar 600 ml. Dan ini bekerja sama dengan Zakia Air Mineral ya teman-teman. Wah, mantep banget nih. Jadi
tinggal beli satu lagi. Ini udah kelihatannya udah cocok banget untuk perjalanan kurang lebih selama 18 jam ya secara full trip. Saat ini kita sudah mengarah menuju ke Kuansing atau Kuantan Singginggi. Dan walaupun untuk armada Mercedes-Benz 2542 ini sudah menggunakan transmisi otomatik, tetapi di sini masih kayak ada pengaturan manualnya teman-teman. Jadi pengaturan manualnya untuk busnya berjalan maju, netral atau mundur, dan pengaturan untuk gigi rendah. Biasanya kan pakai persneling ya, tetapi di sini tuh macam kayak ada tombol di bagian dashboard depan kayak gitu teman-teman. Jadi saat netral nanti dipencet yang huruf N. Jadi apabila waktu berjalan ke depan itu dipencet huruf D. Nanti untuk R itu merupakan untuk berjalan mundur ya teman-teman. Keren juga nih. Ini kita masih menyusuri Kabupaten Kampar ya teman-teman. Jadi Kabupaten Kampar itu merupakan salah satu kabupaten yang luas banget wilayahnya di Provinsi Riau ini. Jadi dari perbatasan Sosa, Bangkinang, dan bahkan perbatasan menuju ke Kuansing ini kita masih menyusuri Kabupaten Kampar. Dan untuk jalanan di sini tuh jalanannya sempit banget, ditambah lagi frekuensi kendaraan yang lewat itu rame banget ya. Entah truk, entah bus, entah mobil pribadi ataupun motor-motor kayak gitu teman-teman. Dan untuk bus-bus malam yang lewat sini tuh juga banyak banget ya. Jadi menuju ke arah Bengkulu, memang menuju ke arah Kuansing, ataupun menuju ke arah Bungu, menuju ke arah Jambi Macem Sarolangun, Kabupaten Merangin kayak gitu teman-teman. Dan bahkan untuk ALS, rute terjauh Medan Jember itu juga lewat Kuantan Singginggi ini. Itu rutenya muter-muter nih, dari Medan menuju ke Gunung Tua, Pekanbaru, lanjut ke Kuansing. Nah ini ada bus PMH teman-teman menuju ke arah Medan sampai ke Pangkalan Brandan sana ya. Apabila di Google Map ini merupakan batas dari Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Kuantan Singginggi. Ini kurang lebih sekitar pukul 6 sore kita sudah meninggalkan Kecamatan Kampar Kiri dan memasuki Kecamatan Singginggi Hilir teman-teman. Dan untuk menuju ke Taluk Kuantan yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Kuantan Singginggi ini juga masih lumayan jauh ya. Kemungkinan besar sampai sana itu udah gelap. Udah sekitar pukul berapa ya, mungkin sejam setengah lagi lah ya teman-teman ya. Dan ini padat banget nih jalanannya, di depan tuh masih banyak truk, ditambah lagi ini kan jalanannya sempit banget ya teman-teman ya. Udah gitu kan berkelok-kelok juga nih. Ya udahlah, kita nikmatin perjalanan aja nih. Ini sekitar pukul 18:38 kita berhenti di depan masjid teman-teman. Alhamdulillah ini krunya mempersilahkan kepada para penumpang untuk menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Dan ini berada di Desa Koto Baru, Kecamatan Singginggi Hilir, Kabupaten Kuantan Singginggi teman-teman. Oke, mari kita langsung ke masjidnya aja ya teman-teman, untuk menunaikan kewajiban kita terlebih dahulu. Dan kita bisa jamak juga, jadi lebih nyaman. Kita bisa ke toilet dulu, istirahat sejenak. Mantap banget nih untuk kru PO-san dari Pekanbaru menuju ke Bengkulu hari ini. Saya kasih applause dan nilai plus nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah seneng banget ya dikasih kesempatan untuk menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Jadi selama perjalanan ini nanti lebih nyantai dan merasa lebih tenang ya teman-teman. Dan di sini tadi sebetulnya masih bisa dapet untuk sholat jamaah sih, tetapi udah tiba di rakaat terakhir ternyata. Dan saat setelah saya wudhu dan akhirnya masuk ke dalam masjid, ternyata untuk jamaahnya udah selesai. Udah akhirnya saya sholat sendiri, langsung saya jamak sholat maghrib sekaligus sholat isya juga. Dan alhamdulillah krunya juga ikut sholat teman-teman. Ini salah satu vibes positif yang saya dapat sih untuk perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Bengkulu ini. Rasanya tuh senang apabila mendapatkan kru yang memberi kesempatan untuk menunaikan ibadah terlebih dahulu. Jadi perjalanan terasa lebih nyaman dan lebih enjoy untuk selanjutnya teman-teman. Dan ini sekitar pukul 7 malam.
Untuk menuju ke Kuantan kelihatannya masih agak lama ya, karena jalanannya benar-benar padat banget. Ditambah lagi untuk jalanan di sini kan sempit banget ya teman-teman. Lawannya tuh truk-truk dan kebanyakan truk-truknya itu dari tadi tuh konvoy teman-teman. Oke lah, ya habis ini langsung masuk ke dalam busnya kembali. Kita melanjutkan perjalanan menuju ke Bengkulu. Let's go. Di depan sudah mulai terlihat keramaian dari Kabupaten Kuantan Singginggi. Dan ini kita udah tiba di ibu kotanya, namanya Teluk Kuantan teman-teman. Dan Kabupaten Kuantan Singginggi ini merupakan perbatasan ataupun ujung dari Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat. Jadi apabila kita sudah meninggalkan Kuantan Singginggi ini, tandanya kita sudah memasuki Provinsi Sumatera Barat nih. Kita sudah lepas dari Teluk Kuantan dan sudah menuju ke arah Giliran Jawa teman-teman. Dan apabila tadi dari Teluk Kuantan kita berbelok ke kiri ya, itu kita menuju ke arah Rengat, sama-sama Provinsi Riau juga. Nah ini kita sudah mengarah menuju ke Provinsi Sumatera Barat teman-teman. Dan habis ini kita akan memasuki juga lintas tengah di Sumatera ya. Jadi kita di Kota Pekanbaru dari lintas timur kita menuju ke lintas tengah, dan menuju ke Bengkulu itu merupakan lintas barat. Seolah-olah kita kayak melewati semua lintas nih yang ada di Sumatera nih teman-teman. Ini sekitar pukul 22:25, kita persiapan akan melewati namanya Simpang Giliran Jauh. Jadi apabila kita berbelok ke kanan, kita menuju ke arah Solo, Padang, Bukit Tinggi. Dan apabila kita berbelok ke kiri, kita menuju ke Sungai Dare, Kabupaten Dharmasraya. Dan kita akan memasuki Provinsi Jambi teman-teman, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Sarolangun. Dan untuk rute dari busan yang saya naiki itu nanti bakal berbelok ke kiri teman-teman. Jadi di situ tuh simpangannya ada terminal, namanya Terminal Giliran Jauh, dan merupakan tempat persimpangan untuk menuju ke lintas tengah ataupun menuju ke arah Kuantan Singginggi, lanjut menuju ke lintas timur.
Alhamdulillah ini sekitar pukul 23:27, hampir tengah malam. Kita istirahat juga teman-teman di rumah makan Omega Gunung Medan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Udah lama banget ya saya nggak istirahat dan melakukan makan di sini. Terakhir kali istirahat di rumah makan Omega ini saat naik Sun juga deh kalau nggak salah, dari Padang menuju ke Bengkulu yang kurang lebih itu 7 tahun yang lalu teman-teman. Di sini tuh tempatnya enak banget ya. Jadi parkirannya luas. Jadi bis-bis itu bisa parkir banyak di sini teman-teman. Di sana juga ada tempat untuk membeli jajan, di sini tempat untuk membeli makannya. Ditambah lagi di sini juga ada tempat untuk membeli jajan. Jadi banyak banget apabila teman-teman ingin membeli pop mie ataupun cuma ingin istirahat nyantai-nyantai bisa. Dan di sini juga dekat dengan masjid, di seberangnya juga ada SPBU teman-teman, dan ada Hotel Omega juga. Kelihatannya milik satu grup nih. Dan untuk malam kali ini, tengah malam ini yang tersedia di rumah makan Omega Gunung Medan cuma bus Sun yang saya naiki. Kemungkinan besar habis-habis inilah ya, mungkin ada bus-bus lain macam Sun ataupun PO-PO lain kayak gitu teman-teman. Mari kita lihat aja ya untuk bus apa aja yang bakal datang, dan kelihatannya cocok deh untuk makan karena lapar banget teman-teman. Berangkat dari Pekanbaru pukul 3 sore dan baru makan tengah malam nih. Sudah ngambil makan, saatnya kita makan ya teman-teman. Jadi di sini tuh sistemnya tadi prasmanan, langsung dikasih nasi, tinggal milih lauknya sendiri. Dan untuk pilihan lauknya, untuk sayurnya juga lumayan banyak, ada daun singkong dan lain-lain. Tetapi di sini saya cuma ngambil kuah ayam ditambah dengan ayam goreng. Makan tengah malam. Ini saya cuma pakai ayam doang loh ya. Semoga nggak terlalu pricey untuk harganya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau menurut saya pribadi, masakannya ini enak teman-teman. Khas Minang memang top markotop sih. Barusan dihitung pakai ayam goreng itu harganya 35.000 tanpa minum apapun. Tetapi untuk rasa kayak gini di jalan lintas, kalau menurut saya worth it sih. Ini enak banget sih teman-teman. Dari kuahnya, kuah gulai ayamnya ditambah dengan ayam gorengnya sama kremes-kremesnya, the best sih apabila memang asli Sumber ya. Ini rumah makan Omega Gunung Medan tengah malam, rame juga ya. Ada banyak mobil-mobil pribadi ditambah dengan 3 bus, bahkan 2-nya itu tronton. Kurang lebih apabila 2 bus itu aja untuk peosan ditambah itu udah 100 penumpang teman-teman kurang lebih. Karena untuk bus yang saya naiki 52 dan yang menggunakan Scania dari Bengkulu menuju ke Padang itu 50. Dan 102 ditambah dengan PONPM ini mungkin untuk seatnya itu sekitar 30-an sampai 40-an. Rame juga. Dan kalau menurut saya pribadi untuk harganya nggak terlalu pricey sih untuk di lintasan jalan lintas Sumatera seperti ini teman-teman. Ditambah lagi dengan rasanya yang ciamik. Jadi apabila teman-teman waktu istirahat di rumah makan Omega Gunung Medan ini jangan ragu-ragu untuk makan ya. Karena pilihannya banyak banget, ada yang prasmanan, ada yang soto ataupun bakso kayak gitu teman-teman, yang berkuah-kuah, yang panas-panas. Terserah sesuai dengan selera. Oke, ini udah hampir tengah malam, udah kurang lebih setengah jam istirahat. Saatnya kembali masuk ke dalam bus dan melanjutkan perjalanan menuju ke Bengkulu. Karena perjalanan menuju ke Bengkulu kurang lebih masih 10 jam lagi. Let's go! Nah ini para penumpang untuk bus yang saya naiki menuju ke Bengkulu udah mulai dipanggil lagi untuk dipersilahkan masuk ke dalam bus kembali guna melanjutkan perjalanan menuju ke Bengkulu teman-teman. Jadi lepas dari Dharmasraya ini kita akan memasuki Provinsi Jambi ya. Jadi kita meninggalkan Provinsi Sumatera Barat dan akan memasuki Kabupaten Bungo namanya. Oke, kita melanjutkan perjalanan ya. Bismillah.
Iya, iya. Bersama kita. Yang berontak. Nah, mereka yang di kota-kota sini di pasar tuh, ya mereka yang ikutan. Tinggal. Ini kita istirahat terlebih dahulu di loket Peosan di Kota Lubulinggo, Provinsi Sumatera Selatan, teman-teman. Dan kita dipersilahkan untuk menunaikan ibadah sholat subuh terlebih dahulu. Karena untuk waktu sekarang menunjukkan hampir pukul 6 pagi. Dan dari Lubulinggo ini menuju ke Kota Bengkulu itu secara normal kurang lebih 3,5 jam lagi. Jadi habis ini kita akan meninggalkan Sumatera Selatan dan akan memasuki Provinsi Bengkulu. Oke, biar lebih tenang, lebih aman, kita menunaikan kewajiban kita terlebih dahulu ya. Main banget nih, bisa meregangkan kaki, ngelurusin kaki terlebih dahulu teman-teman. Habis ini kita juga akan melewati jalanan yang berkelok-kelok lagi. Salah satu yang saya suka dari Peosan ini adalah pemilihan loket ataupun tempat pemberangkatannya. Ini enak banget teman-teman. Jadi apabila kita dari Pekanbaru, kita kan bisa memilih nih dari Terminal Bandaraya Payung Sekaki ataupun loket di SM Amin. Di situ juga sudah disediakan fasilitas yang cukup membantu penumpang ya. Jadi ada ruang tunggu, ada toilet yang bersih, ada musola, ditambah lagi untuk di Lubulinggo ini, kalau menurut saya walaupun ini macam kayak di rumah-rumah orang, di ruko-ruko kecil, tetapi fasilitasnya juga lumayan memanjakan penumpang sih. Jadi untuk toiletnya juga bersih, musolanya juga agak lebar, dan musolanya juga bersih. Ditambah lagi di sini diberi kesempatan untuk sarapan terlebih dahulu teman-teman, karena jadwal kedatangan di Kota Bengkulu itu kurang lebih sekitar pukul 9 atau 10 pagi. Dan untuk dari Lubulinggo ini teman-teman apabila ingin naik Peosan itu bisa menuju ke arah Padang, bisa menuju ke arah Bukit Tinggi, Pekanbaru, Jakarta, Solo, ataupun menuju ke Bandung. Karena untuk Peosan sendiri yang lewat Lubulinggo itu kebanyakan startnya merupakan dari Bengkulu. Bengkulu menuju ke Padang, Bengkulu menuju ke Bukit Tinggi, Bengkulu menuju ke Pekanbaru, ataupun Bengkulu menuju ke Jawa via lintas tengah teman-teman. Ini sekitar pukul 06.05. Ini para penumpang sudah dipersilakan untuk naik kembali ke dalam bus guna melanjutkan perjalanan. Apabila lancar, apabila kita meninggalkan Kota Lubulinggo ini sekitar pukul 6 pagi, insya Allah tiba di Kota Bengkulu itu sekitar pukul 9 lewat ya. Ya maksimal pukul 10 pagi lah. Oke, saatnya kita melanjutkan perjalanan. Let's go! Yang harusnya tadi dari loket Peosan di Kota Lubulinggo kita bisa langsung lurus saja menuju ke arah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Berhubung ini hari Minggu dan udah pukul 6 pagi lewat ya teman-teman. Ternyata di Kota Lubulinggo itu ada Car Free Day. Makanya ini masih muter-muter untuk mencari jalan tembus ya, menuju ke arah jalan nasional penghubung menuju ke Provinsi Bengkulu teman-teman. Jadi kita macam lewat jalan-jalan kecil kayak gitu ya, jalan-jalan kampung, jalan-jalan kota di Kota Lubulinggo ini. Seru juga sih. Dan di depan nih apabila nggak ketutupan embun-embun air kayak gitu ya, itu macam ada gunung, karena habis ini kita akan melewati Bukit Barisan sih. Makanya di situ nanti kita akan melewati jalanan yang berkelok-kelok ya.
Saya udah lama banget nih nggak naik bus pagi-pagi melewati daerah pegunungan. Ini masih ditemani macam kayak kabut-kabut pagi kayak gitu teman-teman. Rasanya tuh syahdu banget ya. Rasanya tuh apabila keluar dari bus itu kayak seger banget. Terus ini kita masih berada di Kabupaten Rejang Lebong ya. Jadi habis ini kita akan memasuki daerah yang namanya Curup yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Rejang Lebong. Dan untuk suasana pagi di jalanan nasional Sumatera Selatan Bengkulu ini nggak terlalu ramai ya. Berbeda jauh dari jalanan dari Pekanbaru menuju ke Kuansing yang padat banget akan truk-truk sama kendaraan-kendaraan pribadi. Tetapi di sini masih lengang sih. Kiri depan masjid lah. Barusan ada penumpang yang turun, dan untuk di Provinsi Bengkulu ini nanti kita akan melewati 4 daerah teman-teman. Yang pertama tadi Kabupaten Rejang Lebong, dan untuk saat ini kita sudah memasuki Kabupaten Kepahyang. Habis itu kita akan memasuki Kabupaten Bengkulu Tengah, dan habis Bengkulu Tengah kita akan memasuki Kota Bengkulu yang merupakan tujuan dari bus Peosan yang saya naiki ini. Dan perjalanan menuju ke Kota Bengkulu kurang lebih sekitar 2 jaman lagi. Jadi memang kelihatannya memang jadwal kedatangan nanti sekitar pukul 10 pagi ya. Ini kita sudah tiba di pusat dari Kabupaten Kepahyang. Nah dari sini, dari Kabupaten Kepahyang kita juga bisa menuju ke Provinsi Sumatera Selatan, menuju ke arah Pagaralam teman-teman. Tetapi untuk rute dari bus ini akan berbelok ya, menuju ke arah Bengkulu Tengah. Karena kita menuju ke lintas barat, menuju ke Kota Bengkulu nih. Nah untuk simpangannya itu di dekat sini nih. Jadi apabila kita berbelok ke kanan, kita menuju ke arah Kota Bengkulu, dan apabila berbelok ke kiri atau lurus seperti itu menuju ke Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan ya. Nah ini ada bus Putra Simas nih, jurusan Bengkulu menuju ke Kota Medan. Mercy 1526. Sekarang pukul 09.41. Nah teman-teman, di Provinsi Bengkulu ini sudah ada ruas tol pertama, dan masih pendek banget ya untuk ruas tolnya, yaitu menghubungkan Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah ini, yaitu ruas tol Bengkulu Taba Penanjung. Nah untuk interchange-nya di Taba Penanjung ini itu terletak di Desa Sukarame teman-teman, Kabupaten Bengkulu Tengah.
Nah ini dia, apabila kita berbelok ke kiri, kita menuju ke arah tol dan bisa masuk tol langsung menuju ke kota Bengkulu nih. Ini merupakan proyek tol nantinya dari Bengkulu lanjut sampai ke Sumatera Selatan dan bisa jadi nyambung sampai ke Lampung ya teman-teman. Jadi apabila udah nyambung sampai ke Lubuk Linggo aja deh, itu perjalanan tambah lebih cepet sih. Nah ini dia. Tapi kita nggak masuk tol ya, kita lurus aja tuh. Jalan tol Bengkulu Taba Penanjung. Kita melewati jalanan biasa menyusuri Kabupaten Bengkulu Tengah dan kurang lebih tiba di kota Bengkulu itu sekitar 30 menitan lagi teman-teman. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan kurang lebih hampir 20 jam tiba juga di Pul PO San di kota Bengkulu. Perjalanan yang cukup melelahkan tetapi menyenangkan teman-teman, seru banget ya. Naik Mercedes-Benz OC500 RF 2542 yang merupakan armada terpremium untuk di rute Pekanbaru menuju ke Bengkulu. Oke, itu tadi merupakan perjalanan saya naik PO San. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!